gitu kan. Nah sekarang mungkin teman-teman di sini kan bekerja itu tidak semuanya dalam satu bidang yang sama gitu ya. Tentunya ada yang di bidang pelayanan barang ataupun di jasa. Nah sekarang apa perbedaannya? Nah perbedaannya adalah kalau barang ini garis besarnya ya, nanti teman-teman kita lihat ada beberapa poin di sini. Nah apa perbedaan antara pelayanan barang dengan jasa? Kalau barang itu tangible kan, ada yang tangible, ada intangible. Nah kalau barang sendiri, ini konsepnya memiliki objek. Jadi istilah kata objeknya nih, konsumen memiliki objeknya. Saya akan membeli 1 unit handphone. Ini objeknya sudah terlihat handphone gitu ya. Itu barang. Nah kalau jasa, konsumen memiliki kenangan, pengalaman atau momen tidak bisa dijual atau diberikan kepada orang lain, jadi hanya bisa dirasakan. Kalau jasa kan tidak bisa dilihat atau dipegang ya. Dan juga juga tadi tujuan pembuatan barang adalah keseragaman, semua barang adalah sama. Tujuan penyelenggaraan pelayanan adalah keunikan, setiap konsumen dan setiap kontak adalah spesial. Itu perbedaannya antara barang dan jasa. Nah kemudian kalau barang itu sudah tentu dapat disimpan. Nah, kalau jasa terjadi saat tertentu dan ini tidak dapat disimpan. Kalau teman-teman misalnya beli sebuah barang tertentu, handphone yang saya pegang saat ini bisa saya simpan. Tapi kalau jasa hanya ada di dalam pola pikir kita. Oh iya, pelayanan PT Angin Ribut sangat baik. Itu jasa karena tidak bisa dipegang, hanya bisa dirasakan teman-teman. Beda halnya dengan saya membeli gadget ini kita bisa pegang, objeknya ada di depan mata kita gitu ya. Nah berikutnya, kalau yang barang ya, konsumen adalah pengguna akhir yang tidak terlibat dalam proses produksi. Kalau jasa, konsumen adalah rekanan yang terlihat dalam proses produksi. Pasti kalau handphone kita hanya selesai kan, kita nggak ikut merakit, tidak ikut membuatnya, tapi cenderung hanya kita pengguna akhir aja. Tetapi kalau konsumen dalam hal jasa, dia ikut dalam hal proses produksi. Misalkan teman-teman untuk contoh jasa, teman-teman naik motor online, ojek online, mobil online, itu kan teman-teman ikut dalam prosesnya, mulai dari teman-teman bertransaksi, ketemu secara face to face, kemudian action tindakannya jalan sampai ke tempat tujuan, dan akhirnya teman-teman baru merasakan tuh kira-kira feedbacknya apa ya nih, saya semangat atau tidak dalam pelayanan tadi gitu. Itu perbedaannya dengan jasa. Kemudian adalah ada kontrol kualitas dilakukan dengan cara membandingkan output dengan spesifikasinya. Itu sudah pasti. Jadi kita untuk QC-nya kita akan membandingkan antara output ini dengan spesifikasinya. Sudah pasti itu barang seperti itu ya. Kalau jasa, konsumen melakukan kontrol kualitas dengan cara membandingkan harapan dengan pengalaman. Misalkan saya baru selesai naik GrabCar misalkan, atau mobil online gitu ya. Nah biasanya untuk mengontrol kualitas, untuk mengetahui kualitasnya adalah apa? Kira-kira ekspektasi kita setelah kita naik itu sesuai dengan harapan kita nggak sih? Misalkan, oh iya ternyata betul loh kata orang yang namanya naik mobil naik GrabCar atau naik ojek online itu ternyata lebih cepat, efisiensi waktu loh gitu ya, sesuai dengan pengalaman. Itu yang disebut dengan jasa gitu ya. Oke. Nah, yang berikutnya kalau barang, jika terjadi kesalahan produksi, barang dapat ditarik kembali ke dari pasar. Misalkan, oh iya spesifikasinya harusnya A, tiba-tiba Z-nya ada di atas, misalnya tidak sesuai dengan spesifikasi barang ini, bisa ditarik, bisa. Kalau barang bisa ditarik dari pasaran jika memang ada kesalahan yang fatal. Tapi kalau jasa, jika terjadi kesalahan, satu-satunya cara yang bisa dilakukan adalah dengan cara meminta maaf. Misalkan begini, saya dari Bogor naik GrabCar ke Sarinah,
pada estimasi waktu itu hanya mencapai 2 jam, tiba-tiba 3 jam. Mungkin nggak si Grab Car-nya itu ditarik di pasar? Tidak mungkin, karena jasa editnya hanya satu kata, forgive me, mohon maaf terlambat karena jalannya macet. Itu bedanya jasa. Tapi kalau kayak barang, kalau memang bisa ditarik dari pasaran gitu loh, dari pasar gitu ya. Nah, berikutnya adalah moral karyawan sangat penting untuk yang barang. Kalau yang jasa, moral karyawan berperan sangat menentukan. Beda loh penting dan menentukan ya. Kalau menentukan kan cenderung lebih kepada karyawan itu kalau kapok nih dengan pelayanan, misalkan kayak saya tadi bilang Grab Car gitu ya, pas saya nggak suka nih dengan pelayanan karyawannya karena kurang bagus, itu menentukan nih akan jadi kembali lagi atau tidak nih menjadi customer gitu. Paham ya, itu yang disebut dengan perbedaan antara pelayanan barang dan jasa.